Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, berkat karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, mempelajari dan menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga program acara kita ini menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal, dan memperluas hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tentu tidak luput untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan dalam berjuang dan berkorban demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama pembahasan wakaf. Al-muallif al-imam Abu Syuja' mengatakan wal waqfu jaizun. Wakaf itu dibolehkan. Pernyataan beliau jaiz mungkin bagi yang belum mendalami ilmu fikih merasa itu sesuatu yang aneh. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu wakaf itu adalah sesuatu yang disyariatkan, sunnah hukumnya. Kenapa dikatakan boleh? Alias seakan ada kesan bahwa al-muallif al-imam Abu Syuja' melunakkan bahasa sunnah menggunakan kata boleh, sehingga ada pemudaran arti atau kurang tajam dalam ungkapan. Ya. Namun demikian, kalau kita kaji secara tinjauan ilmu fikih yang mendalam, pernyataan beliau itu membawa satu pesan yang sangat mendalam. Karena beliau ingin mengatakan, mengesankan kepada kita bahwa hukum sunnahnya wakaf itu tidak perlu lagi diragukan. Kenapa? Karena hakikat wakaf itu adalah salah satu model dari sedekah. Karena Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, telah diketahui oleh semua orang, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Kalau manusia itu telah meninggal dunia, maka pahala seluruh amalannya terputus kecuali dari 3 jalur. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir, dan itulah hakikat dari wakaf. Sehingga beliau seakan ingin berkata kepada kita bahwa tidak perlu lagi saya menjabarkan, tidak perlu lagi saya menjelaskan tentang sunnahnya wakaf, karena itu sudah diketahui oleh semua orang. Tetapi yang perlu diingatkan barangkali itu luput dari sebagian kita, bahwa wakaf itu sesuatu yang boleh. Alias kata-kata jaiz di sini artinya bahwa wakaf itu bukan sesuatu yang wajib. Sehingga Anda tidak ada kewajiban. Nah, seakan beliau ingin menepis image atau kesan yang mungkin salah paham tentang arti wakaf, bahwa wakaf itu hukumnya wajib. Atau kesan yang mengatakan bahwa wakaf itu bagian dari sedekah yang wajib. Apalagi memang dalam literasi ilmu fikih, ada satu pemahaman bahwa berwasiat dengan sebagian harta agar disedekahkan sebelum meninggal dunia atau setelah meninggal dunia oleh ahli waris, itu adalah sesuatu yang
Wajib. Dulu dalam awal Islam seperti itu. Setiap orang harus mewasiatkan sebagian hartanya untuk disalurkan fisabilillah. Sehingga seakan beliau ingin menepis bahwa wakaf tidak sedemikian itu. Wakaf itu sesuatu yang boleh alias kembali kepada pilihan kita. Bukan sesuatu yang wajib. Karena mungkin ada orang yang juga salah paham dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan bisa mencapai kebajikan tingkat yang sangat tinggi dalam keimanan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, telah disampaikan sebelumnya bagaimana aplikasi dari ayat ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian dari pernyataan al-waqfu jaiz, bahwa wakaf itu sesuatu yang boleh, ada satu pesan yang ingin disisipkan oleh al-mu'allif al-imam Abu Syuja', bahwa wakaf itu ketika seorang mengatakan saya telah wakafkan harta ini fisabilillah, ya, ada kesan bahwa menarik kembali atau membatalkan wakaf itu sesuatu yang dibolehkan dalam literasi madzhab Syafi'i selama pewakifnya masih hidup. Karena itu arti dari kata jawaz, kata boleh dalam literasi ilmu fikih. Boleh itu bukan sekedar tidak haram, tetapi boleh itu artinya boleh dibatalkan, boleh dilanjutkan. Itu artinya. Karena dalam literasi ilmu fikih Syafi'i, madzhab Syafi'i, membatalkan hibah, membatalkan wakaf yang sudah diikrarkan itu adalah sesuatu yang legal, sesuatu yang dibenarkan. Walaupun memang ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Tetapi sekali lagi dalam tinjauan ilmu fikih Syafi'i, menarik kembali hibah, menarik kembali atau membatalkan wakaf itu sesuatu yang boleh, ya. Tapi wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini memang pendapat kedua, bahwa membatalkan hibah, membatalkan wakaf itu sesuatu yang tercela. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, al-aidu fi hibatih kal kalbi yaqi'u faya'udu faya'kulu qai'ahu. Orang yang menarik kembali hibah yang telah dia berikan itu perumpamanya bagaikan seekor anjing yang mutah, ya, mengeluarkan makanan yang telah dia telan, mutah-mutah kembali, dan setelah mutah si anjing itu memakan kembali sesuatu yang telah keluar dari mulutnya tersebut, yang telah masuk dalam perutnya kemudian ditelan kembali. Nah, orang yang menarik kembali hibahnya itu bagaikan orang yang telah mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Dia telah mengikrarkan hibah, kemudian ditarik kembali. Ini bagaikan orang yang mutah, kemudian ini satu perumpamaan yang sangat buruk. Nah, kemudian para fuqaha, para ahli fikih dalam madzhab Syafi'i menganalogikan wakaf dengan hibah. Kalau rujuk dalam hibah saja boleh, maka rujuk dalam wakaf pun boleh. Kenapa? Mereka memiliki logika demikian. Dengan dalil yang sama, dengan hadis yang sama tadi, al-aidu fi hibati kal kalbi yaqi'u faya'udu la kaifa yakulah. Perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya itu bagaikan anjing yang mutah dan kemudian dimakan lagi. Secara logika mereka dalam madzhab Syafi'i, bahwa anjing itu tidak haram untuk makan mutahannya, bahkan makan babi pun boleh. Makan bangkai pun boleh Pak anjing, tidak ada haramnya. Kalau demikian, berarti itu adalah sebuah pesan bahwa menarik kembali hibah, menarik kembali wakaf, itu hukumnya seperti anjing memakan kembali mutahnya, artinya sama-sama boleh. Walaupun itu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk, ya. Itu satu gambaran yang buruk, tetapi apakah anjing itu haram untuk makan mutahannya? Tentu jawabannya tidak. Berarti demikian pula, walaupun kita sepakat membatalkan wakaf, membatalkan hibah itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Tetapi sebagaimana anjing tidak haram untuk makan mutahannya, demikian pula tidak haram orang yang hibah,
orang yang wakaf untuk menarik kembali wakaf atau menhibahnya. Itu logika, itu cara pandang para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Karena itu al-mu'allif mengatakan wal waqfu jaiz. Wakaf itu sesuatu akad yang jaiz alias boleh dibatalkan walaupun hukumnya makruh. Hukumnya makruh membatalkan wakaf, membatalkan hibah. Ya. Itu pendapat yang dianut dalam mazhab Syafi'i walaupun menurut analisa saya dan sebatas yang saya pelajari dan sebatas keilmuan saya yang saya miliki yang sangat sedikit, bahwa yang lebih rajih bahwa hukumnya itu haram karena tentu Anda tidak akan rela diumpamakan bagaikan anjing yang muta. Ini suatu perumpamaan yang sangat buruk. Padahal Nabi SAW telah menggariskan bahwa seorang muslim itu harusnya memiliki akhlak yang mulia. Karena itu Nabi mengatakan laisa lana mathalus sau. Nabi mengawali perumpamaan di atas dengan mengatakan seorang muslim, kita sebagai umat Islam itu tidak sepatutnya diperumpamakan dengan perumpamaan yang buruk. Kemudian Nabi mengatakan perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang mutah kemudian dimakan kembali. Ini berarti kalau kita korelasikan antara awal hadis dengan akhir hadis, maka akan ketemu satu pesan yang jelas. Bahwa Nabi memberikan perumpamaan ini dalam rangka mencela, dalam rangka mencegah, dan dalam rangka menjelaskan bahwa itu suatu perbuatan yang buruk, dan itu tidak sepatutnya, tidak layak dilakukan seorang muslim. Tentu logikanya tentu itu lebih relevan bila kita simpulkan bahwa ini perumpamaan ini untuk memberikan kesan yang sangat buruk, dan tentu itu lebih relevan kalau dikatakan sebagai satu tindakan yang haram. Baik, kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan bi thalathi syara'id, wakaf itu boleh disyariatkan dengan 3 syarat, dengan 3 kriteria. Yang pertama, an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Ya. Pada momentum ini al-mu'allif menjelaskan kriteria barang yang boleh diwakafkan. Syarat pertama, kriteria pertama adalah barang tersebut memiliki manfaat, memiliki kegunaan dengan ketentuan barang tersebut digunakan tetapi fisik barangnya tidak rusak. Ketika barang tersebut dimanfaatkan, diambil manfaatnya, fisik barangnya tidak rusak. Sehingga dengan kriteria ini dalam literasi fikih Syafi'i mewakafkan makanan itu tidak boleh karena makanan itu manfaatnya dengan cara dikonsumsi. Alias ketika dimanfaatkan, fisik barangnya akan habis. Sebagaimana dalam literasi fikih Syafi'i, mewakafkan tunai, uang tunai itu jika tidak sah. Kenapa demikian? Karena uang tunai hanya bisa dimanfaatkan dengan cara dibelanjakan. Ketika dibelanjakan berarti uangnya habis. Kalaupun dimanfaatkan dengan cara dihutangkan, maka fisik uang yang tadi diwakafkan itu akan dibelanjakan. Dan ketika jatuh tempo piutangnya akan dibayar, tapi yang dikembalikan bukan fisik uang yang pertama, tetapi itu uang yang lain yang memiliki nilai yang sama. Sehingga dalam literasi fikih Syafi'i tidak ada namanya wakaf tunai. Dengan demikian, ketika di masyarakat kita sekarang familiar dengan wakaf tunai, maka itu sudah bisa dipastikan tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Tetapi itu adalah merupakan keterbukaan zaman globalisasi ilmu. Sehingga masyarakat kita yang notabene berlatar belakang mazhab Syafi'i tetapi telah membuka diri untuk mengakomodir mazhab lain. Sehingga yang ada sekarang dalam undang-undang wakaf di negeri kita itu tidak sepenuhnya mengakomodir, membatasi diri dengan mazhab Syafi'i, tapi secara de facto para ahli fikih di negeri kita ternyata telah membuka diri untuk mengakomodir mazhab Imam Malik. Dan ini suatu hal yang positif tentunya. Seiring dengan globalisasi, keterbukaan informasi dan interaksi manusia global, maka sudah sepatutnya pula ahli fikih juga membuka diri untuk kemudian menerima sudut pandang, pendalilan, dan aplikasi fikih yang ada di mazhab-mazhab lain. Dengan demikian, maslahat masyarakat itu lebih optimal kita upayakan.
Sehingga apa yang kita fatwakan, apa yang kita ajarkan tidak monoton sesuai dengan mazhab Syafi'i, tapi juga membuka diri, mengakomodir pola pikir, sudut pandang yang ternyata lebih relevan dengan kemajuan zaman. Sebagaimana dalam persyaratan ini ada satu pesan pula bahwa wakaf itu harus berupa benda yang memiliki hak guna, sehingga sesuai dengan sabda Nabi, ihbis aslaha wa tasaddaq bi thamaratiha. Fisik barangnya jangan engkau tasarufkan, tidak dijual belikan, tidak diwakaf, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi hak gunanya, hasilnya yang disalurkan. Karena itu secara tekstual hadis ini memberi pesan bahwa yang namanya wakaf itu harus benda. Adapun harta yang tidak memiliki fisik konkret seperti kekayaan intelektual, hak paten, merek dagang, ya royalti, itu tidak bisa diwakafkan karena tidak ada bendanya. Itu bersifat abstrak. Demikian pula hak guna bangunan misalnya. Orang yang memiliki sewa rumah, hak sewa rumah atau sewa bangunan dalam tempo sekian tahun, makanya tidak bisa diwakafkan karena tidak ada fisik barangnya. Penyewa hanya memiliki hak guna tapi tidak memiliki fisik barangnya. Dalam literasi fikih Syafi'i itu tidak bisa diwakafkan. Walaupun dalam undang-undang wakaf di negeri kita boleh mewakafkan hak guna bangunan ataupun kekayaan intelektual seperti royalti, hak paten dan yang serupa. Ini satu hal yang positif lagi, bahwa ternyata masyarakat kita, ahli fikih kita, yang mereka itu terlibat dalam penyusunan undang-undang wakaf, ternyata telah membuka diri untuk mengakomodir mazhab Al-Imam Malik rahimahullah. Sehingga ini menjadi satu isyarat positif, satu indikasi positif bahwa ketegangan antara penganut mazhab yang masih sering terjadi di masyarakat, dengan dalih kita bermadzhab Syafi'i, kita penganut mazhab Syafi'i, kalian bermadzhab Hambali, kalian bermadzhab Maliki, tidak sepatutnya hidup di negeri kita, atau tidak sepatutnya diterapkan di sini, kita harus mengikuti mazhab Syafi'i yang berlaku di Indonesia. Ini sudah tidak relevan lagi, karena secara de facto para pakar agama kita, negara kita bahkan telah menerbitkan undang-undang yang bukan hanya berdasarkan literasi dalam mazhab Syafi'i, tapi ternyata juga telah membuka diri, ya. Sehingga kalau boleh dikata masyarakat kita tidak lagi pure murni bermadzhab Syafi'i, tapi juga mazhab Syafi'i yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga banyak disempurnakan dengan mengakomodir berbagai sudut pandang yang ada dalam mazhab-mazhab lain, seperti yang kita contohkan tadi dalam masalah wakaf tunai, wakaf kekayaan intelektual, barang-barang yang abstrak dan yang serupa. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa an yakuna ala aslin mawjudin wa furu'in la tanqati'. Kriteria kedua, barang wakaf tersebut fisik barangnya, ini penekanan bahwa fisik barang yang diwakafkan itu betul-betul fisik yang bersifat permanen, bukan benda yang cepat rusak, bukan benda yang cepat rusak. Yang karena kalau benda yang cepat rusak punya hak guna manfaat, tapi itu bisa jadi cepat habis, seperti pulpen, alat tulis misalnya, tinta. Itu benda-benda yang memang ada fisiknya, bisa digunakan menulis, tapi dalam waktu yang sangat pendek dia akan segera habis. Maka benda-benda semacam ini dalam literasi ilmu fikih tidak bisa diwakafkan. Karena fisik bendanya dan manfaatnya bersifat sementara. Sesaat saja. Nilainya itu bersifat sementara. Sehingga dalam literasi fikih Syafi'i itu tidak bisa diwakafkan. Ya, tetapi alhamdulillah keterbukaan para ahli fikih kontemporer di negeri kita telah mengakomodir mazhab lain, sehingga mereka kemudian membolehkan wakaf-wakaf yang bersifat tadi, ya, hak guna bangunan, kekayaan intelektual yang serupa. Sehingga
para fuqaha, para ahli fikih di negeri kita mengambil sudut pandang yang lebih komprehensif tentang wakaf, yaitu wakaf itu sebetulnya adalah salah satu model dari sedekah. Sehingga sedekah itu apapun yang memiliki manfaat berguna bagi masyarakat, bagi orang lain, kenapa kita larang? Karena orang yang wakaf, baik dengan nama sedekah umum ataupun yang lebih spesifik wakaf, itu sebetulnya tujuannya sama, yaitu memberi manfaat kepada orang lain. Masalah fisik bendanya itu bersifat permanen, maka perlu difahami bahwa permanen itu sesuatu yang bersifat tidak baku, ya, relatif. Kalaupun Anda mewakafkan bangunan, para ulama telah sepakat, wakaf bangunan itu suatu hal yang sah, boleh disepakati. Tetapi kita semua paham bahwa eksistensi bangunan itu juga terbatas waktunya, walaupun relatif lebih lama, bisa jadi 100 tahun, atau kalau rumah kuno zaman dulu, rumah kayu dan serupa, bisa jadi, atau rumah dari tanah liat zaman dulu, mungkin kekuatannya hanya berkisaran puluhan tahun. Dan para ulama juga telah sepakat boleh mewakafkan ladang yang isinya adalah pohon-pohonan. Dan kita pun tahu, selama-lamanya pohon itu berproduksi, menghasilkan buah, dia tidak akan sampai ratusan tahun. Pohon korma misalnya, para ulama sepakat. Sahabat Utsman bin Affan mewakafkan ladang korma. Sahabat Abu Thalhah mewakafkan ladang korma. Sedangkan pohon korma itu paling-paling maksimal, dia menghasilkan buahnya kalau kisaran umur ya mungkin 30 tahun, ya. Itu sudah luar biasa. Setelahnya harus ada peremajaan pohon lagi, dan itu ternyata boleh. Sehingga pemahaman bahwa fisik barang yang diwakafkan itu harus bersifat permanen ini ternyata juga tidak bersifat mutlak, tetapi itu kondisional. Artinya kan itu arti dari bersifat permanen itu lebih komprehensif kalau diartikan betul-betul barang itu diserah terimakan, diberikan, sehingga tidak lagi ada ruang untuk kemudian menjualnya, mewariskannya, atau menghibahkannya. Selama barang itu masih bisa digunakan, maka kegunaannya ditasarufkan, disalurkan kepada jihad ataupun kepada pihak-pihak yang penerima wakaf. Maka itu boleh. Dengan demikian, mewakafkan alat tulis, buku tulis, atau buku bacaan, yang itu juga masa pemanfaatannya juga terbatas, ya. Dalam sekian tahun mungkin buku bacaan itu sudah rusak, tidak lagi layak digunakan. Maka itu masih boleh. Sehingga Anda boleh mewakafkan buku, kitab di perpustakaan sekolah atau pesantren, walaupun daya tahan buku itu paling hanya kisaran berapa tahun. Setelahnya, apalagi kalau sering dibaca, bisa jadi robek, bisa jadi sudah kertasnya tidak lagi bertahan, ya. Tapi itu tentu kalau kemudian kita katakan boleh mewakafkan barang yang semacam ini, tentu itu lebih relevan dengan substansi dari nilai-nilai wakaf, yaitu sebagai bentuk sedekah. Kemudian al-mu'allif mengatakan wa alla yakuna fi mahdzur. Wakaf tersebut disalurkan untuk kemanfaatan yang halal, bukan manfaat yang haram. Ya, tidak boleh wakaf untuk para pelacur, wakaf untuk para pemabuk, agar digunakan untuk membeli khamarnya, atau wakaf kepada orang-orang Nasoro, agar siapapun yang beragama Nasoro mendapatkan manfaat. Ini tidak boleh, karena itu wakaf yang haram. Sedangkan sedekah itu adalah tujuannya mencari pahala. Nah, kalau manfaat wakaf justru disalurkan kepada pelaku dosa, bukan pahala yang kita dapat, tapi malah dosa. Apalagi bila wakafnya itu disalurkan kepada kriteria tertentu, ya. Tidak boleh kriteria penerima wakaf itu adalah kriteria yang membawa dosa, seperti tadi pemabuk, orang yang berbuat kesyirikan, ya. Orang yang melakukan kultus kepada selain Allah, seperti para penyembah kuburan, para pengagung arwah misalnya, tidak boleh, karena justru itu wakaf akan merusak agama, bukan membangun agama. Mendatangkan dosa, bukan mendatangkan pahala. Lalu bagaimana kalau wakafnya itu berupa barang disalurkan kepada kaum fuqara? Padahal di antara kaum fuqara itu bisa jadi ada orang yang beragama Kristen, beragama
Katolik, Hindu, Buddha makanya. Ya, apakah boleh mereka menerima wakaf? Boleh. Asalkan kriterianya bukan karena agamanya, tapi karena statusnya sebagai orang miskin. Karena berdonasi, berbuat baik, menolong orang yang berbeda agama itu dalam Islam boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat kebajikan, berbuat adil kepada orang-orang non-muslim selama mereka tidak menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada kita, tidak berusaha mengusir kita dari negeri kita, maka boleh kita berbuat baik. Sehingga kalau kriteria wakafnya adalah wakaf kepada janda, kepada fakir miskin, maka siapapun yang memiliki kriteria tersebut bisa menerima wakaf, walaupun dia bukan umat Islam ya. Ya, ini karena itu berbuat baik kepada non-muslim pun itu adalah bentuk dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap perbuatan baik kepada makhluk yang hidup tanpa pilih kasih, siapapun dia, selama dia masih hidup, ketika kita berbuat baik kepada mereka, maka itu akan membawa pahala ya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.